Dua sahabat baik, Zaki dan Tama, pergi ke sebuah pulau tropis untuk liburan dan berselancar. Setelah seharian beraktivitas di laut, mereka membeli sebuah semangka besar dan memakannya. Sekitar sejam kemudian, Tama merasa tidak enak badan dan jatuh pingsan. Untungnya, dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu, dan dokter berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi Zaki tidak tahu apa penyebab kejadian ini. Keduanya makan semangka yang sama, dan Tama tidak punya alergi apapun. Lantas kenapa Zaki baik-baik saja? Zaki membuang biji semangkanya, sementara Tama memakannya. Zat apapun yang meracuni Tama pasti dari biji semangka. Jerry mendapat pekerjaan sebagai satpam di supermarket. Di hari pertamanya bekerja, dia mendengar alarm berbunyi saat seorang wanita muda keluar dari toko. Jerry menghentikannya dan memintanya menunjukkan struk belanjaannya. Jerry memeriksa struk dan isi tas wanita itu. Semuanya tampak cocok, tapi Jerry tetap menelpon polisi. Kenapa? Tanggal di struknya salah. Wanita itu telah membeli semua barang yang ada di struk tersebut sehari sebelumnya, lalu kembali keesokan harinya untuk mencuri barang yang sama. Seorang pengusaha kaya keracunan di restoran. Saat polisi tiba, mereka menginterogasi semua pengunjung lain yang ada di TKP. Albert bilang dia mengobrol di telepon dengan adiknya. Judy berkata, dia baru saja kembali dari WC, antriannya panjang sekali. Diana bilang dia baru selesai menulis laporan untuk bosnya. Dan Patrick bilang dia sibuk memakai jaketnya dan bersiap untuk pergi. Siapa pelakunya? Pelakunya Judy. Selain dia, cuma ada 3 pengunjung lain di restoran itu dan semuanya sibuk. Tidak mungkin ada antrean di WC. Kania adalah seorang pelayan di rumah keluarga Simon. Suatu hari, dia menelpon polisi dan meminta mereka datang secepat mungkin. Saat polisi tiba, Kania menyampaikan kepada petugas bahwa sang pemilik rumah sedang berlibur. Dia sendirian menjaga rumah tersebut dan pagi itu dia sedang berbelanja bahan makanan. Dalam perjalanan pulang, seorang pria bertopeng berlari ke arahnya, menyuruhnya membuka pintu dan memaksa masuk. Pria itu mengikat Kania ke kursi, mengambil semua barang berharga yang bisa ditemukan, dan menyelinap keluar rumah. Kania pun mulai berteriak minta tolong. Tak lama berselang, seorang pejalan kaki mendengar teriakannya, memasuki rumah, dan melepaskan ikatan Kania. Lalu pria itu pun pergi tanpa meninggalkan nama atau nomor teleponnya. Setelah polisi mendengar cerita ini, Kania malah ditangkap. Kok bisa? Rumah keluarga Simon jauh dari kota, di dekat hutan. Tidak mungkin ada pejalan kaki yang lewat di area tersebut. Selain itu, pagar rumahnya tinggi dan tebal. Meski Kania berteriak, tak seorang pun akan mendengarnya. Jessica menyewa apartemen bersama 3 temannya. Suatu hari, ibunya datang berkunjung dan memberinya sejumlah uang. Jessica menaruh uang itu di bawah buku yang tergeletak di mejanya dan pergi mengantar ibunya pulang. Saat kembali, uang tersebut hilang. Dia pun bertanya kepada teman-temannya. Natalia bilang dia baru kembali dari lari pagi. Baby bilang dia ingin membaca buku tersebut. Setelah mengambil bukunya, dia menaruh uangnya di laci tengah meja itu. Kayla bilang dia baru sekali masuk ke ruangan ini untuk mencari tasnya. Siapa yang mengambil uang Jessica? Pelakunya Baby. Meja itu tidak punya laci tengah. Sebuah berlian unik dipamerkan di sebuah museum. Tidak heran, berlian itu dijaga siang dan malam. Hanya sekelompok kecil orang yang diizinkan memasuki ruangan berisi berlian itu dalam sekali waktu. Sekelompok orang baru saja pergi ketika penjaga keamanan mendengar alarm berbunyi nyaring. Mereka bergegas memeriksa dan menemukan seorang pria yang sepertinya sama terkejutnya dengan mereka. Berlian itu masih di tempatnya. Para penjaga menggeledah pria itu dan tidak menemukan hal mencurigakan. Hanya ada ponsel, dompet, korek api, botol berisi air, dan kamera.
Mereka membiarkan pria itu pergi, tapi tak lama berlian itu diumumkan telah dicuri. Apa yang terjadi? Pria itu mengganti berlian asli dengan yang palsu dan menyembunyikan berlian terkenal itu di botolnya yang berisi air. Dua orang perempuan, Tina dan Betty, tersesat di hutan. Tak lama berselang, keduanya menemukan tempat yang ditumbuhi banyak buah beri. Saat itu, keduanya sedang kelaparan. Mereka memutuskan untuk melahap beri yang ada di sana. Tapi bagi salah satu dari mereka, keputusan ini akan jadi petaka. Kira-kira siapa yang akan berakhir fatal? Betty memakan buah beri dari tanaman yang terancam punah. Seharusnya dia tidak melakukannya, tapi dia akan baik-baik saja. Sementara itu, Tina sedang mengunyah beri yang telah melumpuhkan seekor burung. Artinya, beri ini mungkin juga beracun bagi manusia. Gawat! Maria sedang berjalan-jalan santai, tapi seseorang tiba-tiba menabraknya. Pria itu pun segera meminta maaf. Maria memandanginya dan berkata, "Gak apa-apa, Bagas." Kok Maria bisa tahu nama pria itu? Padahal dia bukan artis dan mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Maria tahu nama pria itu karena dia saudara kembar temannya. Eric hendak mengambil sejumlah dokumen dari brankas rekan kerjanya. Jika gagal, dia akan dipecat besok. Tapi ternyata dia kesulitan membukanya. Brankas ini dilindungi oleh kata sandi dan Eric tidak tahu cara memecahkannya. Kata sandinya merupakan kombinasi dari huruf S, D, T, E, L, E, T. Dengan 3 huruf terakhir hilang. Huruf apa saja yang hilang? Huruf yang hilang adalah D, S, S. Semuanya adalah huruf pertama dari angka 1 sampai 10. Suatu sore, Christopher pergi ke halaman belakang rumahnya untuk makan cookies kacang. Dia tidak mau mengotori rumahnya dengan serpihan cookies karena istrinya alergi kacang. Tapi saat dia membuka bungkus kuenya, dia cuma menemukan 1 cookies. Christopher bertanya kepada ketiga anaknya. Alisa yang tertua berkata, "Papa nggak ingat aku lagi diet." Kelly, si anak tengah, berkata, "Aku lagi belajar di lantai atas, mana sempat aku makan cookies." Dan Johan, si bungsu, menjawab dia terlalu sibuk membantu ibunya membuat kue selai kacang. Jadi, siapa yang melahap cookies Christopher? Pelakunya, Johan. Istri Christopher alergi kacang. Terlalu berisiko baginya untuk membuat kue berisi selai kacang. Sebuah rumah milik orang kaya dirampok. Anehnya, para pencuri tidak mengambil apapun kecuali sebuah lukisan. Saat polisi tiba, pemilik rumah yang kebingungan mengatakan dia membeli lukisan itu di pelelangan. Harganya tidak mahal dan dia tidak tahu kenapa para penjahat memilih untuk mencuri lukisan itu. Tak lama kemudian, para petugas polisi melihat apa yang istimewa dari lukisan itu. Kalau kamu? Bukan lukisannya yang istimewa, melainkan bingkainya yang unik dan mahal. Pak Chandra tidak suka seni modern. Suatu hari dia menerobos masuk ke sebuah museum seni di tengah kota dan merusak sejumlah lukisan yang harganya ratusan juta rupiah. Alih-alih ditangkap, dia malah diundang oleh pengelola galeri. Sang pengelola berterima kasih kepada Pak Chandra dan berjanji akan memberinya hadiah. Kok bisa? Pak Chandra adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Air yang dia gunakan untuk memadamkan api memang merusak beberapa mahakarya di sana. Tapi dia malah berhasil memadamkan kebakaran dan menyelamatkan lebih banyak benda seni yang berharga.